Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai level streaming. Level streaming memiliki tujuan untuk memuat atau melepaskan level yang lainnya. Tidak seperti fungsi blueprint open level, di mana jika kita menggunakan open level, maka otomatis kita akan langsung menuju ke level yang kita inginkan tergantung inputan yang kita berikan. Sedangkan jika kita menggunakan level streaming, maka kita bisa memuat beberapa level secara bersamaan tergantung keinginan kita. Nah, dengan kegunaan fungsi level streaming seperti itu, penggunaan level streaming sering digunakan untuk memecah satu level besar menjadi beberapa bagian level-level kecil, sehingga level tersebut menjadi lebih ringan dalam pemrosesannya, karena hanya memuat atau meload bagian-bagian yang dibutuhkan saja. Nah, untuk penggunaan level streaming terdapat dua cara, yakni cara yang pertama adalah dengan menggunakan fungsi load stream level dan unload stream level. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan level streaming volume. Nah, untuk penggunaannya sendiri, misalnya saja, oh ya, kita perlu memastikan bahwa kita sudah memiliki tab level di sini. Jika belum, kita bisa mendapatkannya di window, kemudian kita pilih level. Nah, misalnya saja kita memiliki persistent level atau level dasar atau level parentnya berupa map ini, di mana sudah memiliki pencahayaan dan lain sebagainya. Nah, misalnya saja kita ingin menambahkan level baru, kita pilih ini, kemudian kita pilih create new. Nah, kita tidak perlu pilih yang ada pencahayaannya lagi, karena kita sudah dapat mengambil pencahayaan dari persistent level ini. Jadi kita hanya pilih empty level saja. Nah, misalnya saja kita beri nama new map ini, kemudian kita save. Nah, warna biru yang ada di sini ini itu menunjukkan di mana posisi kita saat ini. Jadi ketika warna biru berada di sini, maka apapun yang terjadi, maksudnya apapun objek yang kita tambahkan di sini, itu merupakan bagian dari new map. Jadi jika kita misalnya visibility-nya kita hilangkan, maka otomatis benda-benda yang akan kita taruh tadi itu akan hilang. Nah, untuk berpindah dari new map ke persistent level atau ke level yang lainnya, kita hanya perlu mengklik dua kali pada level yang kita inginkan. Maka otomatis kita akan berpindah ke level tersebut. Kita juga bisa mengatur level blueprint-nya melalui tombol yang ada di sini. Nah, kita lanjut saja. Jadi misal pada bagian new map ini kita buat pijakan yang dapat menandakan bahwa kita sedang berada di level yang lain. Kemudian cara yang pertama kita akan menggunakan level streaming volume. Nah, jika seperti ini, maka level streaming volume saat ini merupakan bagian dari new map, di mana hal itu tidak mungkin terjadi karena kita ingin menggunakan level streaming volume ini sebagai pijakan untuk kita berpindah dari berpindah atau membuka level new map sendiri dari persistent level. Jadi kita perlu menaruh level streaming volume ini ke persistent level. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini? Kita bisa memindahkannya dengan cara kita pertama-tama masuk ke persistent level terlebih dahulu, kemudian kita klik bendanya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih level, kemudian kita pilih move selection to current level. Maka otomatis dia akan menjadi bagian dari persistent level. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita besarkan, kemudian kita tinggikan, misalnya saja seperti ini. Nah, kemudian kita klik new map, kemudian kita pilih summon level detail. Nah, untuk streaming volume-nya kita tambahkan level streaming volume yang tadi kita buat. Nah, di sini kita juga bisa menentukan apakah
level ini akan di-load atau dimuat ketika persisten level ini juga dimuat. Kita juga bisa menentukan apakah level ini dapat bisa langsung terlihat ketika persisten level ini dimuat dan new map berhasil dimuat, tergantung centangan yang ada di sini. Nah, saat ini kita tidak perlu, sehingga kita tidak perlu mencentangnya. Nah, mari kita coba. Nah, di sini otomatis level streaming volume ini akan menandakan bahwa jika ada kita sebagai player masuk ke dalam box ini, maka otomatis dia akan memuat new map. Nah, untuk saran saya itu akan lebih baik jika level streaming volume seperti ini itu diberikan panjang yang lebih. Jadi seperti ini. Jadi dengan maksud bahwa game yang ada di bagian new map ini bisa ke load atau dimuat sebelum player melihat bagian dari new map ini. Jadi kalau misalnya kita memberikan level streaming volume itu yang pendek seperti ini, maka kita akan memiliki kekurangan seperti ini. Yang pertama, player dapat kelihatan bahwa ada level yang belum dimuat. Nah, kerugian yang kedua adalah, ada momen di mana kelihatan bahwa ada waktu dia meload level new map. Nah, misalnya saja seperti ini. Nah, kelihatan ada jedanya. Nah, itu mungkin bisa saja mengganggu dan dapat kelihatan bahwa game ini memiliki ada bugnya. Jadi, kita perlu melebihkan level streaming ini sehingga player tidak sadar bahwa saat ini mereka hanya meload bagian-bagian tertentu saja. Jadi otomatis mereka bisa kelihatan sedang berada di satu level besar saja. Nah, cara lain dari menggunakan stream level ini, kita bisa menggunakan tadi fungsi blueprint load streaming level. Nah, misalnya saja kita gunakan trigger volume. Kita pindah ke persistent level, kemudian kita gunakan trigger volume seperti ini. Nah, misalnya aja seperti ini, kemudian kita masuk ke level blueprint persistent level. Nah, misal kita overlap. Kita cari overlap dari aktor tersebut. Aktor dari trigger volume ini. Nah, kemudian kita cek apakah dia merupakan third person karakter. Jika iya, maka kita akan meload streaming level dari new map. Load stream level. Nah, misalnya saja ini kita samakan, yakni new map. New map. Kemudian kita pastikan sudah mencentang make visible after load, karena jika tidak maka level streaming tidak akan kelihatan. Nah, kita coba jalankan. Nah, otomatis dia akan ke load atau termuat. Nah, bedanya dari level penggunaan fungsi load stream level ini dengan fungsi level streaming volume ini adalah kalau level streaming volume dia selama masih berada dalam kotaan tersebut, maka otomatis level tersebut akan selalu dimuat. Nah, sedangkan jika kita menggunakan fungsi ini, otomatis dia akan selamanya termuat hingga akhirnya kita panggil sebuah fungsi unload. Jadi selama tidak ada fungsi unload yang
ditujukan untuk new map, maka otomatis level tersebut akan selalu ada di sana. Itulah perbedaannya antara load stream level dengan level streaming volume. Nah, untuk bagian shield block onload ini itu biasanya sering digunakan apakah level akan dimuat secara asinkronus atau sinkronus. Nah, itu tidak terlalu kerasa jika masih dalam uji coba dalam bentuk viewport seperti ini. Dia akan terasa ketika sudah dirilis projectnya. Jadi kita tidak perlu mencobanya. Nah, misalnya saja setelah kita meload level ini, kemudian kita unload, nggak bisa. Misal kita pecah saja. Jadi misal yang pertama adalah kotaan ini, yang kedua kita bikin kotaan lagi. Nah, kita kasih cahaya. Nah, kemudian kita kembali ke level blueprintnya. Kemudian kita cari bikin overlap trigger volume aktor bikin overlap. Wait minute. Nah, misal kita panggil on aktor bikin overlap. Nah, kemudian jika kita cast to third person karakter, jika benar, maka kita akan unload. New. Nah, misal jika kita menginjak ini, maka level dari new map sendiri akan terbuka. Jika kita menginjak ini, maka otomatis level dari new map akan ke unload atau tidak dimuat lagi. Nah, itulah dua cara dari penggunaan dari level streaming sendiri, yakni menggunakan load stream level atau unload stream level, atau bisa juga menggunakan level streaming volume, tergantung kondisi dari game yang ingin kita buat. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian menyukainya. Nah, jika kalian ada pertanyaan yang lainnya, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar, dan nanti akan kami jawab, dan mungkin jika memang bagus, kita bisa membuatkan videonya. Terima kasih.